Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati dan memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kehendak-Mu di dalam terang firman Tuhan. Dengan firman-Mu itu, maka kami akan semakin diasah dan dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan memampukan kami untuk mengerti serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 35 ayat yang ke-30 sampai 35. Dan yang akan kita baca sebagai nats firman Tuhan adalah ayat yang ke-30 sampai 31 yang berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan." Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nats kita ini Musa memperkenalkan Besaleel dan Aholiab kepada umat Israel. Mereka adalah orang-orang yang sangat cakap di dalam hal bangunan, yang dipilih oleh Allah dan diurapinya secara khusus. Keduanya dipenuhi oleh roh Allah dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Semua itu digunakan untuk pekerjaan, mendirikan kemah suci dan membuat segala perabotan di dalamnya. Selain itu, kemampuan yang mereka miliki juga perlu untuk disalurkan dengan mengajarkannya kepada orang lain, sehingga ada banyak orang yang bisa terlibat di dalam pembangunan kemah suci. Artinya, bahwa keterampilan itu bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi mereka perlu untuk membagikan kemampuannya kepada orang lain. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari nats ini, mari kita akan merenungkan bagaimana pelayanan di sekitar kita. Tentu banyak yang memerlukan dukungan dari setiap kita sebagai orang-orang percaya, di mana Allah yang telah naik ke surga telah menganugerahkan karunia-Nya itu kepada kita. Karena itu, kita perlu serius untuk menggumuli apa dan bagaimana pelayanan yang bisa kita lakukan dan kembangkan. Selanjutnya, kita juga perlu berkomitmen dari hasil pergumulan kita. Akhirnya, mari kita akan melihat diri kita sendiri, apa kemampuan yang bisa kita lakukan. Adakah talenta khusus yang Tuhan berikan kepada kita? Kalaupun kita sudah menemukannya, mari untuk tidak ragu di dalam menggunakan dan mempersembahkannya, dan semua itu demi pelayanan kepada Allah. Dengan segala kekurangan yang ada, tentu Allah akan menyempurnakan setiap pelayanan yang kita lakukan. Amin. Mari kita akan bersama menutup renungan ini dengan doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk karunia-Mu yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon Tuhan menyertai setiap talenta yang bisa kami lakukan di tengah panggilan kami menjadi saksi-Mu. Semua itu kami lakukan demi kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan pagi hari ini. Selamat berkarya, Tuhan menyertai.